Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tamara Hadi Permata dari Prodi S1 Perencanaan Wilayah Kota NIM 22352011110022 ingin menyampaikan materi PKN dari pertemuan pertama hingga terakhir. Pertemuan pertama yang berjudul Korupsi dan Integritas. Korupsi adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan, dan dari kesucian. Adapun bentuk-bentuk korupsi yaitu kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, dan gratifikasi. Integritas adalah hal yang sangat melekat dalam hidup setiap manusia. Integritas dibutuhkan ketika kita berinteraksi dengan keluarga, rekan kerja, bahkan dengan orang yang tidak kita kenal. Integritas adalah bertindak dengan cara konsisten dengan apa yang dikatakan. Lanjut pertemuan kedua yang berjudul faktor penyebab korupsi. Ada beberapa faktor penyebab korupsi yaitu faktor penyebab eksternal, dan faktor penyebab korupsi dalam perspektif teori. Faktor penyebab eksternal yaitu aspek sifat tamak, gaya hidup konsumtif, dan moral. Faktor penyebab eksternal yaitu aspek sosial, aspek politik, aspek hukum, aspek ekonomi, aspek organisasi. Dan faktor penyebab korupsi dalam perspektif teori yaitu penyebab korupsi dapat diuraikan dalam konsep atau teori yang diperkenalkan oleh Mark Horsager yaitu greedy, keserakahan, atau kesempatan, atau kebutuhan, dan pengungkapan. Dilanjut pertemuan ketiga, dampak masif korupsi. Ada beberapa dampak masif korupsi, yaitu yang pertama dampak ekonomi, yang kedua dampak sosial dan kemiskinan masyarakat, yang ketiga runtuhnya otoritas pemerintah, yang keempat dampak terhadap politik dan demokrasi, yang kelima dampak terhadap penegakan hukum, yang keenam dampak terhadap pertahanan dan keamanan, dan yang terakhir ketujuh dampak kerusakan lingkungan. Dilanjut pertemuan keempat yang berjudul Nilai dan Prinsip Anti Korupsi. Nilai-nilai anti korupsi yaitu kejujuran, sederhana, kedisiplinan, keberanian. Prinsip-prinsip anti korupsi yaitu akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan, kontrol kebijakan. Contoh nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan nyata yaitu jujur, tidak titip absen perkuliahan dengan teman. Dilanjut pertemuan ke-6, gerakan kerjasama dan instrumen internasional pencegahan korupsi. Kerjasama internasional dalam pencegahan korupsi yaitu tingkatkan transparansi, timbal balik investigasi, dan bagikan data intelijen. Gerakan internasional untuk memberantas korupsi melibatkan berbagai organisasi dan lembaga, baik dari tingkat global seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, Bank Dunia, dan OECD, maupun lembaga swadaya internasional seperti Transparency International dan Making Integrity Work. Lanjut pertemuan ke-7, gerakan kerjasama dan instrumen nasional pencegahan korupsi. Gerakan anti korupsi merupakan fenomena di mana lembaga negara, masyarakat sipil, dan pihak-pihak lainnya berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantas korupsi. Gerakan ini dilakukan baik dalam skala nasional maupun lokal dan biasanya melibatkan kerjasama antar pihak, termasuk sektor publik atau pemerintah, sektor swasta, BUMN, dan masyarakat sipil. Selain gerakan dan kerjasama nasional pencegahan korupsi, ada juga instrumen nasional pencegahan korupsi yang dapat diartikan instrumen nasional pencegahan korupsi adalah alat yang digunakan untuk mencegah
atau memberantas korupsi. Instrumen ini dapat membentuk kebijakan anti korupsi yang dikeluarkan oleh pemerintah baik dalam bentuk peraturan atau perundang-undangan. Kemudian ada juga lembaga pencegahan korupsi seperti KPK, Komisi Yudisial, dan lain-lain untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Dilanjut pertemuan ke-8 yang berjudul Tindak Pidana Korupsi dalam Perundang-undangan. Berdasarkan undang-undang, kita dapat membedakan 30 perbuatan yang masuk kategori sebagai delik korupsi. 30 perbuatan korupsi itu diatur dalam 13 pasal. Seperti yang dijelaskan pada pasal 2 UU No 31 tahun 1999 mengatur perbuatan korupsi. Yang pertama, berdasarkan ketentuan pasal 2, perbuatan korupsi yang dilarang adalah memperkaya diri, memperkaya orang lain, atau memperkaya suatu korporasi. Perbuatan memperkaya mana dilakukan dengan cara melawan hukum. Yang dimaksud dengan memperkaya adalah setiap perbuatan yang bertujuan menambah aset, harta, kekayaan, dana, atau kepemilikan. Sedangkan yang dimaksud melawan hukum meliputi pengertian melawan hukum dalam arti formil, yaitu perbuatan melawan undang-undang, dan melawan hukum dalam arti material, yaitu setiap perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan dan kepantasan dalam masyarakat. Pertemuan ke-9 yang berjudul Perkembangan Tindak Pidana Korupsi. Tindak pidana korupsi di Indonesia terus berkembang dan meluas dalam masyarakat. Dengan peningkatan jumlah kasus dan kerugian negara, tindak pidana korupsi sudah menjadi kejahatan luar biasa yang merugikan hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Dan pemberantasannya memerlukan tindakan luar biasa. Modus dan pola tindakan pidana korupsi terus berkembang, dan pemahaman masyarakat tentang korupsi perlu ditingkatkan untuk pencegahan. Perilaku korupsi harus dihindari baik dalam lingkungan pribadi maupun di tingkat nasional. Ada beberapa jenis pidana korupsi yang sering terjadi, yaitu gratifikasi, tindak pidana pencucian uang, obstruction of justice, whistleblower dan justice collaborator, dan terakhir saber pungli. Lanjut pertemuan ke-10 yang berjudul Korupsi dan Pelayanan Publik. Pelayanan publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh pengawas internal dan pengawas eksternal. Pengawas internal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh atasan langsung dan oleh pengawasan fungsional. Sedangkan pengawasan eksternal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh masyarakat dan oleh ombudsman serta oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Lanjut pertemuan ke-11 yang berjudul Mahasiswa dalam Upaya Mencegah Korupsi. Mahasiswa adalah seseorang yang menuntut ilmu di perguruan tinggi. Dalam hal ini artinya bahwa dalam dunia pendidikan, status mahasiswa adalah status tertinggi seorang murid atau siswa. Pada saat sekarang ini, tantangan mahasiswa adalah korupsi yang merajalela di Indonesia. Oleh sebab itu, dalam konteks gerakan anti korupsi, mahasiswa juga diharapkan dapat tampil di depan menjadi motor penggerakan dengan kompetensi yang mereka miliki tersebut. Diharapkan mampu menjadikan agen perubahan yang mampu menyuarakan kepentingan rakyat, yang mampu mengkritis kebijakan-kebijakan yang koruptif, dan mampu menjadi pengawas lembaga-lembaga negara dan penegak hukum. Mahasiswa juga dapat berperan untuk melakukan pencegahan tindak pidana korupsi dalam lingkup diri sendiri, keluarga, kampus, masyarakat sekitar, dan juga lingkup yang lebih luas lagi. Lanjut pertemuan terakhir, yaitu pertemuan ke-12 yang berjudul Model Pembelajaran Mata Kuliah Anti Korupsi. Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menganalisis, memahami, dan mengevaluasi konsep-konsep anti korupsi melalui diskusi kelompok. Cara melaksanakan, berikan skenario atau peran yang terkait dengan tindakan korupsi kepada kelompok mahasiswa. Minta mereka untuk berperan sesuai dengan skenario yang diberikan. Setelah role playing selesai, lakukan diskusi reflektif tentang pengalaman mereka. Manfaat: meningkatkan pemahaman tentang dampak tindak
tindakan korupsi, mengembangkan keterampilan empati dan kepekaan terhadap isu anti korupsi penugasan proyek. Tujuan mendorong mahasiswa untuk melakukan penelitian dan mengembangkan pemahaman mendalamkan tentang isu-isu korupsi. Sekian materi yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.